Biasa sebelumnya juga di GBK juga pakai 5 back, yang mana kiri kanannya itu ada Yakob juga tak pernah tergantikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman pasukan GR dan teman-teman subscriber YouTube-nya Si Paling Timnas. Kita ketemu lagi di acara Pandangan Divo, anjay. Ya, jadi hari ini gue mau memberikan pandangan dan prediksi gue terhadap starting line up malam ini. Jadi hari ini pertandingan yang sangat-sangat menentukan langkah Indonesia untuk ke round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Hari ini kita akan bertamu ke Vietnam di Stadion Midin yang sampai hari terakhir official training pun kemarin itu tiket juga masih banyak, masih nggak laku. Jadi hari ini gua pribadi dan teman-teman GR juga dan teman-teman supporter lain yang udah datang juga sangat optimis nih dengan pertandingan hari ini. Optimis kita pasti menang. Nah, untuk prediksi hari ini, Vietnam dalam tekanan. Vietnam sedang dalam tekanan supporter. Pelatih Vietnam juga sudah tahu bahwasanya banyak supporter yang menginginkan dia untuk keluar. Dan gue yakin 100% Vietnam akan all out main hari ini. Dan mereka pasti akan bermain menyerang. Dan seperti biasa Sintayong ini diprediksikan akan memainkan 5 back. Jadi kita kemungkinan akan main tidak terlalu menyerang dan tidak terlalu bertahan. Sesekali Indonesia feeling gue akan mengandalkan serangan balik. Nah, jadi kita mulai dari mungkin formasinya itu 3-4-3. Seperti formasi kita biasa sebelumnya juga di GBK juga pakai 5 back, yang mana kiri kanannya itu ada Joe, sama kalau di GBK kemarin back kanannya itu ada Sandy Walsh, dan itu nanti naik turun lah mereka. Kadang mereka bantu bertahan, ketika serangan balik mereka bantu menyerang. Untuk starting line up di pertandingan malam ini, prediksi gue untuk kiper itu, walaupun banyak tebak-tebakan nih antara Hernando. Kalau Nadio udah pasti nggak bisa karena Nadio masih dalam keadaan sakit. Hernando, Riyandi, Adi Satrio, dan yang terbaru ada pemain yang baru berangkat pagi ini, itu Syahrul Trisna. Tapi dalam prediksi starting line up gua itu kemungkinan Hernando akan menjadi kiper inti malam ini. Dan untuk 3 center back itu seperti biasa, sama seperti pertandingan pertama melawan Vietnam di GBK kemarin. Sebelah kanannya ada Rizky Ridho, di tengahnya ada Bang Jayadi, yang Bang Jayadi ini menjadi man of the match dan tampil luar biasa di debutnya di GBK kemarin. Dan sebelah kirinya ada Justin Hubner. Jadi di official training kemarin Justin juga sudah terlihat ikut latihan dan sudah lumayan pulih ya dari demamnya ya, karena terlihat dia juga udah fresh badannya. Untuk wing back kanan, Asnawi itu pasti menjadi pilihan utama setelah absen karena akumulasi. Dan wing kirinya itu ada Nathan Joe. Apalagi Arhan sakit juga ya, jadi Arhan udah pasti nggak bisa main juga. Tapi nggak ada masalah, kita ada Nathan. Memang di debut pertamanya di GBK kemarin Nathan belum tampil begitu maksimal. Tapi biasa ya, namanya pemain baru bergabung, ada namanya suatu adaptasi. Dan gak semua pemain itu bisa seperti Bang J. Kalau Bang J kan dia datang main dan man of the match.
Tapi nggak semua pemain itu bisa seperti dia. Dan Nathan ini menurut gue pribadi ini pemain bagus, ini pemain berpengalaman, dan dia pasti akan membuktikan dan memberikan penampilan yang terbaik sembari berjalannya waktu. Pasti itu Nathan pemain bagus gitu. Oke, kita masuk ke sektor gelandang. Jadi di gelandang ini ada 2 slot gelandang, dan gue pribadi yakin 100% Tom Haye akan menjadi pemain inti pada malam ini ya, karena Tom Haye sendiri mempunyai statistik yang luar biasa selama bermain di Liga Belanda di musim 2023-2024 ini. Statistik yang paling luar biasa dari Tom Haye itu adalah Tom Haye ini salah satu pemain dengan change rate terbanyak di Liga Belanda. Jadi memang Tom Haye ini musim ini juga termasuk yang luar biasa ya statistiknya. Dan ada lagi statistik Tom Haye yang bikin gue pribadi kagum itu, yaitu dia pemain dengan intercept terbanyak. Salah satu pemain dengan intercept terbanyak juga di Liga Belanda. Jadi gue yakin hari ini Tom Haye akan debut dan akan menjadi starting line up versi Sintayong. Nah, justru keraguan gue itu ada di slot gelandang satu lagi. Karena kan kita ada Kambuaya dan Irianto. Secara fisik Kambuaya pasti lebih siap, karena Irianto baru bergabung, baru menyusul. Sedangkan Kambuaya sudah dari sebelum pertandingan pertama sudah bergabung dengan timnas Indonesia. Tapi karena Sintayong ini memiliki filosofi yang pemain itu harus siap secara fisik gitu loh. Jadi siapa yang paling siap secara fisik itulah yang akan dipilih Sintayong. Jadi gua memilih Kambuaya untuk menjadi tandemnya Tom Haye di lini tengah. Dan 2 gelandang ini, Tom Haye dan Kambuaya, akan bergantian sebagai gelandang bertahan maupun gelandang serang. Mungkin Kambuaya akan lebih ditarik ke belakang dan Tom Haye akan lebih menjadi gelandang serang. Nah, dan sesekali mungkin Marcelino selain di winger, dia juga mungkin akan juga membantu pertahanan di lini tengah. Akan kemungkinan seperti itu. Kita masuk ke lini serang. Winger kanan gue yakin pasti Yakob Sayuri akan menjadi pilihan utama ya, sama seperti di pertandingan sebelumnya. Dan Yakob Sayuri ini juga menjadi pilihan utama Sintayong bukan hanya di pertandingan terakhir, cuma juga di Piala Asia Yakob juga tak pernah tergantikan. Jadi di winger kanan itu ada Yakob dan di winger kirinya ada Marcelino Ferdinand. Jadi memang kalau Marcel ini di pertandingan terakhir itu diplot menjadi gelandang serang. Jadi dia lebih ke tengah, lebih ke midfielder bareng Ivar Jenner. Tapi prediksi gua hari ini dia akan bermain sebagai wing karena sudah ada Tom Haye dan Kambuaya di tengah. Dan pemain terakhir yang akan menjadi ujung tombak ya pasti Ragnar. Karena Sananta dan Dimas Derajat ini juga belum memenuhi ekspektasi Sintayong ya, karena di pertandingan terakhir Sananta pun hanya bermain 5 menit. Memang sejatinya Ragnar ini bukan striker murni ya. Posisi asli Ragnar ini adalah winger juga. Jadi justru di beberapa pertandingan Ragnar menjadi midfielder. Jadi dia menjadi gelandang serang, attacking midfielder. Agak aneh sebenarnya ketika memaksakan Ragnar menjadi striker pembunuh ya, striker pembunuh di lini depan, ketika statistik Ragnar juga kurang mencolok di Liga Belanda. Jadi Ragnar ini dalam 26 pertandingan
belum mencetak gol dan hanya mencatatkan 1 assist. Sedikit terlihat memaksakan, tapi gue yakin dengan pengalamannya, dengan kemampuannya, dan dengan tinggi badan yang Ragnar ini 180 cm. Tapi ya, let's see. Gue memilih Ragnar Oratmangun untuk menjadi striker pembunuh nanti, pembunuh Nguyen. Inilah 11 pemain prediksi gue yang akan menjadi starting line up malam ini melawan Vietnam. Walaupun formasi Sintayong ini biasanya sangat sulit untuk ditebak. Nggak banyak orang yang bisa nebak formasi starting line up Sintayong karena selalu berubah-ubah dan agak lain gitu loh. Tapi yang penting fokus kita hari ini adalah mendukung, kita mendoakan, kita support timnas Indonesia. Semoga timnas kita bisa menang malam ini. Semoga kita bisa dapat 3 poin dan semoga kita bisa pulang dengan rasa bangga. Jangan sampai kalah timnas Garuda. Kami semua yakin kalian bisa menang. Nah, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Mohon maaf sebelumnya. Jadi gua ini kan biasanya di Instagram ya. Jadi ini kan di YouTube. Jadi masih banyak banget kekurangannya, dari public speaking, dari editan, dari bumper belum ada. Jadi masih banyak kekurangannya. Jadi kata-katanya juga kadang masih muter-muter. Kalau netizen tadi bilang masih banyak nya. Tapi itu nggak apa-apa, itu menjadi masukan untuk gue pribadi. Kedepannya gue akan lebih belajar lagi dan akan lebih baik lagi. Yang paling penting adalah gue akan tetap menginformasikan timnas Indonesia, apapun itu lebih detail di YouTube Si Paling Timnas. Terima kasih banyak yang udah nonton. Jangan lupa subscribe, jangan lupa share, jangan lupa komen. Nah, gue juga pengen tahu ini prediksi kalian itu, kalau prediksi starting line up versi kalian itu gimana? Komen di bawah ya. Thank you yang udah nonton. Bye.